Bismillahirrahmanirrahim. Nujaba'u, adapun wali nujabah, khalqullahi adalah makhluknya Allah. Naziruna, adapun mereka itu bisa memandang ila muradillahi, terhadap kehendak Allah, indakum, terhadap kalian. Min hadza khabarin ya ahlal majalis, ya abna'u qila wa qala, wahai anak-anakku, wahai para santri, qila wa qala, menurut sebuah informasi, wa nafkhu fi yadihi, beliau Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani meniupkan fi yadihi, di tangannya, wa adara wajhahu ila jami'il jihadi, dan beliau Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani adara, mengarahkan wajhahu, wajahnya, ila jamil jihadi, ke jihad maghrib, ke jihad masyrik dan maghrib. Ini kemarin ya, bahwa di antara para wali Allah, di antaranya disebut nujabah. Para nujabah ini adalah mereka yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah dapat mengetahui, dapat memandang muradillah, maksud Allah, ya, kehendak Allah, keinginan Allah terhadap kalian. Itu ya, ini para nujabah, para wali Allah, banyak jenisnya. Ya, wali murid, wali Allah juga itu. Wali murid itu tugas ya, ditugaskan juga oleh Allah. Para nujabah diantaranya seperti itu. Contoh yang bukan wali Allah, diantaranya Nabi, adalah Nabiullah Khidir. Nabi Musa ketika berhadapan dengan Nabiullah Khidir, Nabiullah Khidir langsung bertanya, langsung bilang, ente Musa ya? Nabi Musa terkejut, kok ente tahu nama ana? Terus yang kedua, kata Nabi Khidir, ente kalau mau ngikutin anak kudu sabar. Tahu dari mana ente mengikutin ente? Ya, ini orang baru ketemu saja, belum kenal namanya, baru itu ketemu, dia namanya sudah tahu, dan maksud dan tujuannya sudah tahu. Kita mah kudu nanya dulu, apalagi dokter. Ya, dokter nanya dulu sama kita, apa yang dirasa Pak? Nah, lu yang dokter nanya sama gua, gitu ya. Apa yang dirasa? Bagaimana rasanya? Bagian mana? Berarti dokter nggak tahu, dia nanya dulu sama kita. Ya, setelah kita jawab, baru diperiksa sama dia. Ya, bukan wali, ya, bukan ujabat, bukan diantara para oleh Allah. Nah, bukankah hal ini telah ada sebuah informasi ya ahlal majalis, wahai orang-orang yang senang hadir di majlis taklim. Beliau gitu ya, orang-orang yang senang hadir di majlis taklim, hal ini kan sudah ada cerita dari dulu. Ente nggak percaya ya, informasi semacam itu. Ya abna qila wa qala wa narhu bi yadihi wa adara wajhahu ila jamil jihad.
Wahai para anak-anak, wahai para murid-muridku, orang yang hadir ya pada tempatan itu qila waqala, menurut informasi Tuan Syekh itu meniupkan tangannya. Dan ini sebuah isyarat dari beliau ya bahwa Tuan Syekh meniupkan tangannya itu kayak kita nih. Kita kalau habis berdoa kan ya, habis berdoa tuh ya. Ini sebenarnya meniupkan tangan dari bacaan doa yang sudah kita baca tadi tuh. Mau baca apa aja? Supaya tangan kita ini berkah. Tangan kanan menjadi berkah, mudah memberi, tangan kiri terpelihara dan terjaga. Muka diusap. Kita ya, muka diusap. Ini sebuah syarat. Hanya selesai di Syekh Abdul Qadir Jalan meniupkan biyadi di dalam tangannya. Tangan itu meliputi apa saja. Ada telapak tangan, ada jari jemari, ya, ada telapak tangan, ada jari. Di ujung ibu jari kita ini dua-duanya, ya, ini di antara kuku dan kulit ibu jari ada lubang kecil sekali yang kasat mata. Di dua, ini kasat mata. Begitu, ya, ada kalimat yang dimasukkan ke dalamnya, ditiupkan oleh beliau, dia masuk surut langsung ke dalam kolbu seorang yang ditiupkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalan. Ada, kita nggak ada yang tahu tuh. Ya, padahal di sini ada lubang yang sangat kecil sekali kasat mata itu. Makanya tembus ya sampai ke dalam kolbu kita itu. Wadara wajhahu, dan baginda Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengarahkan wajahnya, dimasukkan wajah seluruhnya. Jadi kalau wajah itu ini wajah tuh wajhiyah ya. Sesungguhnya wajahku, kata Nabi Ibrahim waktu itu, artinya seluruh tubuhku ya, seluruh badanku ini menghadap, bukan muka doang yang menghadap. Susah ya, muka bisa dicopotin ya. Di seluruhnya menghadap kemana? Ila jami'il jihad, ke suatu seluruh jihad, terutama adalah masyrik wal maghrib. Kenapa? Lillahil masyrik wal maghrib, kekuasaan Allah itu meliputi bagian timur dan bagian barat. Tuh ada sebuah informasi kenapa qila wa qala bentuknya rahasia ya, bentuknya bukan hadis sahih tapi hadis dhaif. Ada orang yang lebih senang sama dhaif. Kenapa? Karena itu bentuknya rahasia, lemah. Artinya lemah bukan lemah di situnya ya, sedikit orang adalah sebuah rahasia. Kalau umum udah nggak rahasia lagi, yang nyasihin baik udah nggak rahasia lagi. Nah ini qila wa qala adalah bentuknya sir, bentuknya rahasia, nggak banyak orang yang tahu. Beliau melakukan semacam itu, beliau melakukan semacam itu ya. Kita manidda'a hubballah azza wa jalla min ghairi wara'in bi khulwati bahwa kadzabun. Barang siapa yang mengaku, barang siapa yang mengaku berasumsi bahwa dirinya hubballah, cinta kepada Allah, min ghairi wara', tapi tidak waro. Di mana enggak waronya? Fi khulwatihi, di dalam kesendiriannya, bahwa kadzabun, maka dia itu adalah sang pendusta. Cinta sama Allah kalau di depan umum mah waro dia ya, wah nggak buru-buru ya. Tapi kalau sendiri dia tidak waro, nggak afik, nggak disiplin. Apa? Bihawati, di dalam kesendiriannya, bahwa kadzabun.
Kalau di depan orang seolah dia adalah orang yang cinta kepada Allah, tapi kalau sendiri ya nggak ada rasa cintanya itu kepada Allah. Nah ini bahwa kadzabun itu pendusta namanya, ya bohong dia itu, seorang pembohong. Sungguh heran ya, kalau di dunia ini ada rumah sang kekasih, akan tetapi di dalamnya tidak ada sang kekasih itu. Orang yang mengaku cinta, rumah kekasih ini adalah qalbu kita, tetapi kekasih itu tidak ada di dalam qalbu kita, nggak ada di dalam rumahnya. Ini sungguh mengherankan ya. Yang ada apa? Yang banyak di dalam rumah kekasih ini adalah musuh-musuhnya Allah. Syaitan, iblis, bangsa jin, hawa nafsu, duniawi, ukhrawi, dan lain sebagainya. Sungguh mengherankan ya. Di dunia ini ada rumah-rumah kekasih, tetapi di dalamnya enggak ada kekasih ya. Jadi orang yang cinta kepada Allah, kapanpun dia tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti cinta adalah patuh, bukti cinta adalah taat, bukti cinta adalah cemburu, bukti cinta adalah sebuah kerinduan ya. Bukti cinta adalah tidak mendengar apapun omongan orang, yang dia dengar adalah demenannya doang. Itu udah cinta gitu ya. Bilangin sama kayak apa juga tuh, jangan dia lu mau buta belum ya, ya enggak cakep ya, senang aku ya, susah itu namanya cinta. Itu begitu, cinta kepada Allah. Orang mau bilang apa saja, cinta kepada Allah, nggak ada urusan sama yang lain, nggak didengar ucapan orang lain selain ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam, di larut malam ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunggu oleh Allah. Hai para hambaku, siapa yang mau berdoa, aku ijabah doa. Barang siapa yang mohon ampun, aku ampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang mau bertobat, aku terima taubatnya. Barang siapa yang tak meminta apapun kepadaku, akan aku berikan sesuatu yang gak pernah aku berikan kepada orang lain. Ditunggu oleh Allah, sudah nunggu, Allah sudah menanti para hambanya yang menyatakan hambanya itu cinta kepadanya, tetapi kagak datang, tapi nggak hadir, adanya di perapatan jalan. Ini perapatan ya, tunggu. Baginda Nabi bilang, sholatlah di malam hari kamu walaupun 2 rakaat saja. Kenapa? Daku sholihin itu adalah kebiasaan orang-orang soleh di setiap malamnya sholat sunnah walaupun 2 rakaat. 2 rakaat enak rasanya, nikmat dia, karena dia cinta sama Allah. Dia nambah lagi 2 rakaat. Kalau enak kan kurang ya. Itu kalau enak kan kurang pasti. Kalau kagak enak, wah udah gerah aja sih kita, kagak enak ya. Nambah 2 rakaat lagi, masih enak rasanya, enak sekali. Nambah lagi 2 rakaat, masih enak, nambah lagi. Tuh, orang kalau cinta begitu ya. Kalau udah cinta kepada Allah dan Rasulnya, rasanya nikmat, rasanya lezat, rasanya semangat, ingin segera bertemu, rindu ingin segera bertemu kepada Allah. Gak cukup salat doang, dia muji sama Allah ya, dia muji kepada Allah, dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahannya, keagungannya, kemurahannya, kesuciannya, kelembutannya, keabadiannya, dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketemu kan muji kita ya, kita pun
Kalau ketemu mungkin kita puji, masya Allah, ente sehat ente, kita puji juga namanya, ya. Masya Allah, wajah ente bercahaya nampaknya hari ini, terang sekali wajah ente itu, padahal demam. Puji juga masih, ya. Muji kepada Allah. Nah, dikit itu, ya, cuma 2 rakaat. Tadi kalau kurang nambah. Itu kalau kurang, ya, kalau masalah rasa lezat rasa nikmat. Manidda hubbal jannah min ghairi badlil mali wal milki bahwa kadzabun. Barang siapa yang mengaku cinta terhadap surga tanpa menghinakan hartanya dan miliknya, bahwa kadzabun, maka dia itu pendusta. Badli di sini artinya mengorbankan, ya. Jadi menghinakan, mengorbankan. Dia nggak mau mengorbankan hartanya, nggak mau mengorbankan miliknya di jalan Allah, bahwa kadzabun, maka dia itu dusta, hanya mengaku kata cinta. Tidak mengorbankan sebagian dari hartanya. Allah dalam hadis qudsi bilang, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ad-dunya mali wal jannatu dari pashtaru dari bimali. Dunia ini adalah punya gue, orang Betawi. Dunia ini punya gue semua. Surga itu adalah tempatku, surga itu adalah milikku. Maka belilah surgaku itu, tempatku itu tadi, bimali, dengan harta, dengan duniaku. Apa yang ada di sini milik Allah semua, ya, punya Allah. Suruh beli tuh, ya, tempatku itu surga. Makanya orang yang merasa cinta, yang mengaku cinta terhadap surga, ya, tapi dia itu bakhil, tapi dia itu pikir, nggak mau mendarmakan bagian hartanya di jalan Allah, ya. Bahkan orang yang pemurah itu, orang yang dermawan itu nggak perlu diperintah. Orang yang dermawan itu hatinya respon. Orang yang dermawan itu hatinya sudah paham sendiri. Orang yang dermawan itu selalu ingin merasa memberi, walaupun pada hakikatnya dia nggak punya. Pada hakikatnya dia orang yang termasuk orang yang sederhana, orang yang biasa, nggak punya, tapi ingin selalu memberi bagian dari harta yang ada pada diri dia. Orang yang dermawan gitu, nggak pakai dipinta dulu, enggak. Dipinta ya susah. Ya, minta aja susah, makin banyak tanya lagi mau buat apaan, buat apa dia masih tanya juga. Nah, itu namanya keket kikir cap gasir. Yang pernah mengaku cinta, senang terhadap surga, ya, tapi dia nggak mau mengorbankan dari bagian harta, bagian miliknya itu, ya, bohong itu dia. Manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghaibil faqr wal fuqara wa huwa kadzabun. Orang yang mengaku cinta kepada Rasul, berbaginda Nabi, tapi dia nggak cinta sama fakir miskin. Yang cinta sama fakir miskin, nggak resep sama orang fakir miskin, resepnya sama orang kaya doang, ya. Orang miskin mah, wah, udah dah. Apalagi kalau kematian, ya. Kematian tuh kalau kitanya orang miskin yang matinya tuh keluarganya, udah datang dikit banget. Ya, dan dikit banget tuh yang ngurusin dia dikit. Yang mati, ya anu lah, ya. Tapi kalau yang kaya tuh, yang banyak hartanya, wah,
banyak juga yang datang. Jadi penting juga harta ya. Harta itu kan begitu kudunya supaya banyak yang doain kita, banyak yang doain kita. Makanya kita harus banyak harta, punya nama, punya jabatan, punya tata, punya harta, itu baru penting tuh supaya banyak yang doain kita. Nah, kalau miskin siapa yang doain kita, tadi yang datang dikit. Ya, isyaratnya begitu. Bukan berarti kita melihat ya miskin ya kaya, bukan, artinya kita harus kaya supaya banyak yang doa. Begitu pahamnya. Jangan ngambil yang membleh, yang membleh yang diambil pantas kagak maju-maju. Ya, itu memblehnya. Nah, coba lihat tuh. Ya, bohong kan lu miskin. Lu malas sama kerja, malas sama usaha, dari kecil suruh ngaji, suruh belajar, kalau mau bolos mulu, syukur. Ya coba kalau rajin, ya rajin, ya tegas, ya mencari upaya, begitu maksudnya. Pribadiannya begitu tuh. Ini kebiasaannya. Orang yang cinta kepada Nabi itu harus cinta kepada fakir miskin. Artinya paling tidak dia tidak menghinakan fakir miskin. Dia tidak pernah menghina, tidak pernah merendahkan orang-orang fakir miskin itu. Dia hargai orang-orang fakir miskin itu tandanya dia cinta kepada siapa? Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ini bahayanya orang fakir, orang miskin pengen dicintai. Ini yang bahaya ya. Nggak tahu apa kalau lagi miskin. Nah ini nih tergantungannya akhirnya sama manusia, bukan tergantungan kepada Allah. Yang fakir dan miskin pengen diberi sama orang kaya, itu tandanya tidak tawakal kepada Allah. Nah, jadi salah lagi aja itu orang miskin. Salah lagi aja. Kita merasa nggak punya apa-apa, pakai pengen dibagi sama orang. Mintalah, berusahalah, mohonlah kepada Allah. Jangan bertergantungan kepada makhluk. Antum mah dikasih mah ambil. Ya kalau dikasih ambil, orang dikasih, orang diberi, orang dihadiahkan, ambil. Ada bahayanya gitu. Nggak tahu apa ini orang kaya. Nah itu yang sudah susah terjadi begitu. Ya jadi makin miskin terus hatinya kalau begitu. Dia tenang aja, udah Allah yang maha kaya. Ya, yang maha kaya adalah dekati yang maha kaya itu. Walaupun kita miskin. Nah, cinta kepada fakir miskin ya, tapi tidak cinta kepada fakir miskin maka cinta kepada Rasul bahwa kadzabun ya, yaitu dusta. Pemberiannya beda Pak, pemberiannya beda. Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat ketika di dalam perjalanannya bersama pasukan muslimin ketika itu dari suatu daerah mau menuju ke daerah yang lain, kemudian istirahat dan masang tenda. Istirahat dulu, capek, pasang tenda. Ketika selesai pasang tenda dan meja sudah disiapkan untuk makan siang, ada pengemis datang. Biasalah kita maklum pengemis itu bagaimana kondisinya. Siti Aisyah ambilkan sepotong roti, diberikan kepada fakir miskin tadi, plek, dan fakir orang pengemis tadi pergi. Nggak lama datang orang dari sebuah kendaraan yang mewah. Kalau dulu kuda yang mahal, kalau sekarang Mercy dah. Ya. Turun dari sebuah kendaraan yang mewah, pakaian keren, bertamu ke situ, dijamu oleh Siti Aisyah. Iya, ngopi. Ya, si ngopi, buah-buah, roti apa silakan. Tapi tadi pengemis begitu nyampe cuma dikasih sepotong roti dan dia pergi. Ketika itu ditanya Siti Aisyah oleh antara para sahabat, ya, baik Siti Aisyah, kenapa engkau berperilaku semacam itu? Orang miskin engkau hanya berikan sepotong roti, sedangkan orang kaya engkau jamu seperti itu. Kata Siti Aisyah, begitulah dalam rangka melayani Nabi. Kenapa? Seandainya orang fakir tadi
pengemis tadi itu aku siapkan dia itu di meja, dia duduk, dia makan bersama aku, dia nggak bakalan berani, dia sungkan, dia nggak sanggup. Makanya sepotong roti itu lebih baik buat dia, nyaman dia makan sambil ngumpet-ngumpet di gombolan. Ya, itu lebih nyaman ya. Sekarang orang kaya hanya kita berikan sepotong roti, begini betapa kecewanya orang kaya itu ya. Tuh, bukan makanan dia, bukan level dia itu, semua dengan levelnya ya. Nah kalau rokoknya Jingo jangan dikasih Samsu, bukan level dia. Nggak doyan dia, pahit kata dia ya. Ada level-level, ada bagian-bagiannya. Nah lihatin, jadi nggak sembrono ya. Jadi yang kita beranggapan kita samakan nggak bisa disamakan. Itu terserah pandai-pandai kita kan ya. Pandai-pandai kita itu gimana dalam menyikapinya itu. Terus satu hal yang terjadi satu kali ya, bukan berulang kali, tapi terjadi satu kali tetap Siti Aisyah seperti itu. Cinta apa miskin bawa satu ya. Hendaknya kalau berteman sama orang fakir, kita berteman sama orang miskin, nggak ada cerita-cerita lain kan. Biasanya begitu, nggak ada ceritain dunianya, nggak ada nyeritain tanah kalau wah kagak ya, nggak ada menceritain ATM-nya penuh, enggak ya, ceritanya apa adanya aja begitu udah ya. Kalau berteman sama orang, kalau kita berteman sama orang yang kaya aja tadi itu, nggak berteman sama orang fakir ya, nah ini akan bahaya sekali. Yang ada di dalam hati kita itu adalah was-was terus di dalam hidup kita. Kalau begitu menceritakan tentang kekayaan dan harta, paling tidak hati kita menjadi ingin ya, hati kita pengen tuh buat tuh enak ya, tuh itu enak. Makanya berteman kepada siapa saja silakan, tapi pengimbangannya adalah buktikan bagaimana cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Bi'ainir ra'si tusyahidud dunya, wa bi'ainil qalbi tusyahidul akhirah, wa bi'ainil syirri tusyahidul maula. Bi'ainir ra'si tusyahidud dunya, dengan pandangan iktibar kamu melihat dunia. Melihat dunia jangan dengan bihubit, jangan bihubit dengan pandangan rasa cinta, bukan. Bi'ainir ra'si, dengan mata luar, mata ini kan ya, mata luar, mata kepala kita. Kalau kamu memandang, menyaksikan tuh bi'ainil iktibar, la bi'ainil mahabbah. Pandanglah dunia itu, lihat dunia itu dengan pandangan iktibar, sebuah peringatan, panjangan pemandangan yang luas, yang jauh kita mikirnya, bukan pandangan dengan penuh rasa cinta ya. Dari tiba aja semuanya yang kita miliki itu ya akan tertinggal. Ada yang kita tinggalkan, ada yang meninggalkan kita. Mana yang lebih dulu? Apakah harta kita itu akan kita tinggalkan? Apakah harta itu yang akan meninggalkan kita? Kebanyakan mah dua-duanya, ditinggal juga, kita tinggal juga ya, dua-duanya tuh. Pandangan semua yang ada kan kita tinggalkan semua kita tinggalkan itu, hartanya, jabatan, tahta, semuanya. Coba kita pikir, seorang raja hebat, hartanya banyak, seorang muslim lagi sebagai raja muslim, begitu dia mati sampai sekarang ya, apakah masih ada orang yang nangisin dia? Nggak ada yang nangisin dia. Udah baru-baru doang tuh anaknya, keluarganya ya, seluruh keluarganya nangis karena ditinggal oleh seorang yang besar, oleh seorang yang terhormat, oleh keluarganya. Setelah itu enggak, udah
Udah nggak ada, teringat pun tidak udah. Kita sama orang tua kita, maka kakek kita meninggal, orang tua kita meninggal. Awalnya saja itu. Setelah 7 hari, setelah 40 hari, setelah 100 hari, biasa ada. Orang-orang hebat. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Nama kita tidak punya, harta pun kagak punya, ilmu nggak punya, nggak tenar, ya. Tetangga aja kenal sama kita, apalagi orang jauh. Ya kan nggak hebat kita ya. Kalau kita nggak dikenal sama tetangga kita, nggak hebat juga. Oh, tetangganya kenal sama lu. Biasanya orang yang dekat yang kenal sama kita mati, ya udah. Makanya kalau nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada keluarga, nggak punya teman sahabat yang dekat, siapa yang doain kita? Ya, kalau nggak ada berjamaah begini, siapa yang akan mendoakan kita? Ya, yang pentingnya nggak punya apa-apa. Yuk, gak ini Rasulullah hidup dunia. Pandangilah ya dunia itu dengan mata kepala, dengan mata itibar, bukan dengan mata cinta terhadap dunia itu. Kita akan tertipu semuanya. Ya. Yang tadinya cantik menawan, yang tadinya ganteng, ya, kemudian berubah menjadi jelek, berubah menjadi tua. Kulit yang halus, kulit yang lembut, kulit yang masih kencang, lama-lama menjadi kendor, menjadi keriput dan habis. Tipuan semua dunia. Makanan yang lezat-lezat dan nikmat, lama-lama kita makan udah semakin gak enak rasanya makannya. Jengkol dulu lagi masih muda melezat itu jengkol, sekarang udah gak enak tuh jengkol udah. Apa? Giginya udah kagak ada. Udah hilang. Udah nikmat tuh, daging udah gak nikmat. Ya, dulu setahun sekali makan daging tuh di tahun 80-an. Lebaran doang makan daging. Ya. Nggak pernah ketemu seperti sekarang, hampir setiap hari, hampir setiap minggu ketemu daging. Dulu enggak, setahun sekali. Orang tua kita tuh kalau mau lebaran nikmat itu daging tuh. Ya, kalau sekarang sudah kurang nikmat itu daging. Apa? Satu, jarang ketemu ongkrong. Kedua, gigi udah pada bolong, udah nyelap jadinya, ya, udah nyangkut. Nah, itu kan berubah makanya ya. Keadaan duniawi itu berubah, dilihat dengan nafsu begitu indah, ya, begitu hebat, tapi dilihat dengan iktibar, ternyata ya dunia hanya sebuah tipuan belaka semua. Wa bi'ainil qalbi tusyahidul akhirah, ya, dan dengan pandangan hasrat keinginan tusyahidul akhirah, kamu memandang akhirat. Harus punya semangat. Apa tuh syahidul qalb? Bi'ainil qalbi itu dengan niat yang ikhlas. Kalau urusan akhirat, ibadah, urusan akhirat ngapain aja, mau sholawat, beristighfar, ngapain, ikhlas. Bi'ainil qalbi, ya, pandangan dengan mata hati apa? Nilai-nilai ikhlas yang ada di dalam hati untuk kehidupan akhirat. Harus ikhlas. Mengamalkan apa aja begitu. Wa bi'aini sirri tusyahidul maula, dengan pandangan batin, dengan pandangan perasaan yang dalam, tusyahidul maula, kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan perasaan. Maka kita dikasih rasa oleh Allah di dalam batin kita, dalam kalbu kita itu. Ya, ada sebuah perasaan bagaimana yang tak bisa diceritakan di dalam batin itu, dalam hati yang paling kecil, tentang kita merasakan hadirnya Allah di dalam kalbu kita itu. Makanya Allah bilang fa'inil qarib ujibu da'watad da', aku ini sangat dekat, aku sangat dekat, bahkan aqrabu min hablil warid, aku ini lebih dekat dibandingkan urat nadi. Bagaimana kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in?
hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami ini beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau ya Allah nasta'in, aku ini mohon pertolongan. Ada di depan, seolah itu ada di depan, hanya kepadamu, mu itu kan ada di depan. Mengapa tidak merasa seperti itu? Nggak ada rasa di dalam hati kita ketika kita mau ya Allah ya Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir, nggak ada rasa. Berarti hatinya pahit, nggak ada rasanya. Ya, kalau hatinya manis, hatinya indah, ya ada rasa tuh di dalam hatinya. Menyebut nama tuh, ya, harus ada rasa. Mengapa tidak ada? Ini pasti ada apa-apa yang di dalam jiwa kita ini, ya. Di dalam kolbu kita pasti ada apa-apanya. Kenapa nggak merasakan, menyaksikan hadirnya Allah di dalam jiwa kita ini? Nah, ini perlu ya didandani yang rombing begitu tak? Ya, perlu didandani dengan banyak berzikir, ya, banyak baca Al-Quran, banyakin sholat, ya, banyakin beristighfar, banyakin mendengarkan nasihat para ulama salaf soleh kita itu. Didandani, ngawur mulu, hati kita ngawur mulu. Perlu belajar makanya. Bainir ros itu perasaan, ya, dengan mata batin aja, tapi perasaan maksudnya. Dan semakin sudah ada perasaan, nanti baru bainir ros, bainir sirri, ya, dengan pandangan batin. Dengan pandangan batin, begitu seseorang sudah memiliki pandangan perasaan, dia akan memiliki pandangan batin, pandangan sir. Segala apa yang dia lihat di dalam sonahnya Allah, di setiap ciptaan Allah itu, di balik itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia lihat itu, yang dia makan, dia pandang itu makanan, di balik ini ada kekuasaan. Air yang dia minum, di balik ini ada kekuasaan. Tadi sih cuma punya rumah buat kekasih, tetapi kekasih gak ada di dalam rumah itu. Kolbu kita ada, hati kita ada, tapi nggak ada yang nempatin. Allah nggak nempatin di situ. Nah itu makanya nggak punya perasaan, nggak bisa tusyahidul maula, nggak bisa menyaksikan hadirnya Allah Subhanahu. Terus ya, jangan nyerah. Allah akan kasih itu, ya, Allah akan berikan itu. Tata'addab ma'al khalqi, kita gitu, ya. Bihaitsu la turfa, bihaitsu la tarfa'u sautaka 'ala sauti ahadihim hibzan li adabika. Beradablah kamu, lanjutannya, beradablah kamu ma'al khalqi, terhadap makhluk, terhadap manusia, terhadap makhluk. Ada makhluk yang nyata, ada makhluk yang tidak nyata. Ada makhluk yang terang, ada makhluk yang gelap. Kita ini makhluk yang terang, manusia, hewan, pepohonan, semua itu makhluk yang jelas. Ada makhluk yang tidak terang, artinya yang gelap, yang nggak terlihat. Para malaikatnya Allah, para roh-roh suci, itu makhluk-makhluk Allah. Beradab kamu ma'al khalqi, terhadap makhluk Allah. Gimana? Jangan engkau keraskan suara kamu ala sauti ahadihim, dibandingkan suara salah satu di antara mereka itu, hibzan li adabika, dalam rangka menjaga adab kamu. Ya, kalau bicara kita tuh jangan keras-keras, harus sadar kamu. Kenapa? Situ ada makhluk. Sebelah kanan ada malaikat, sebelah kiri ada malaikat, ada para roh-roh suci, ada makhluk-makhluk pada bangsa manusia. Makanya orang-orang Banten bilang pada waktu itu, ya, mengapa rumah-rumah itu dikunciin pintunya dan jendelanya? Yang pantas dikunci mah mulut, yang dikunci itu mulut, bukan rumah. Itu ya. Lihat itu, mulut setiap hari kita bawa, kalau nggak dikunci bahaya.
Rumah mah nggak dikunci mulut nggak apa-apa, ya. Mulut kita yang kita kunci, tutup mulut itu. Jadi jangan keraskan suara kamu, ya. Ada suatu hadis dan dibandingkan suara salah satu antara mereka hifzul adabika, menjaga adab. Jatah para sahabat ketika itu bicara di hadapan Nabi keras suaranya, ditegur oleh sahabat yang lain, hei saudaraku, jangan bicara keras di hadapan Rasulullah SAW. Ya, gimana adab kamu? Rasul adab, ya. Kita bicara begitu. Nah, bicara maksudnya keras gimana? Dengan adab, tutur kata yang baik, tutur kata yang santun, ya. Tutur kata yang indah. Kalau kita bicara, bukan berarti suara bukan, ya. Artinya sopan bersopan kalau kita bicara. Karena manusia ada karakternya masing-masing. Karakternya ada yang memang nggak banyak bicara, ada yang bicara tapi lembut, halus, kecil suaranya, ada yang memang suaranya keras. Itu tidak menentukan bagaimana karakter pribadinya masing-masing, tergantung manusianya. Ya, ada orang yang diem aja, tapi hatinya jahat. Diem aja tapi hatinya jahat. Ada orang yang diem aja memang hatinya baik. Ada orang yang selalu bicara ya banyak tapi hatinya baik. Jadi bicarakan di sini hifdzul adab, sopan santun bicara. Harus santun, itu harus dijaga. Lisan ini harus dijaga bicara tuh. Makanya kebanyakannya Abu Bakar itu ketika baginda Nabi suruh jaga lisan, Abu Bakar masukkan kerikil-kerikil ke dalam mulutnya, masukkan sehingga nggak bicara dia. Dimasukin, dia jaga mulutnya itu. Nah, Imam Ghoshairi itu belajar ilmu syariah 20 tahun, belajar baca, belajar nulis, ya, belajar ilmu kitab 20 tahun. Tapi kemudian beliau itu belajar ilmu adab itu 30 tahun belajar. Jadi lebih banyak belajar ilmu adab dibandingkan ilmu syariah. Susah bawanya hati masalahnya. Ya, masalah hati. Masalah adab, etika, belum akhlak. Akhlak lebih jauh lagi betul. Wa tabarijal haqqu azza wa jalla bil ma'ashi wa ta'aridhu bi af'alihi. Ya, dan kamu itu suka melanggar aturan Allah bil ma'asyi dengan maksiat, dan suka berpaling, suka menentang, suka komen terhadap Allah fi af'ali, terhadap perbuatan Allah. Itu manusia lagi ibadah aja masih maksiat, apalagi lagi kagak ibadah, sholat belum sekot dulu hajar itu masih maksiat itu, ya. Coba perhatikan, itu masih maksiat, masih ngomel, padahal lagi menghadap Allah, masih ngomel. Di mana perasaan kamu? Makanya tadi nggak punya perasaan, batin itu kita belum terlatih. Udah dendam, ada dendam nih, lagi sholat, Allahu Akbar, musuh kita datang di sebelah kiri. Ya musuhnya karena orang kan ada yang nggak suka tuh, ya. Udah ngomel aja tuh hatinya. Awas ya, lihat siapa yang kamu hadapi ketika itu. Bukan orang, tapi Allah. Kita sedang ibadah. Ya masih maksiat lagi ibadah. Bagaimana kalau lagi ibadah? Makanya banyak bertaubat, menyerahkan ampun kepada Allah. Taubat itu setiap hari, taubat itu setiap saat, setiap waktu bertaubat. Dan kamu itu suka komen, suka menentang fi af'alihi, terhadap apa yang Allah perbuat. Ya, suka komen kamu itu terhadap perbuatan Allah yang Allah kehendaki. Ya, kamu itu kadang-kadang suka kagak terima terhadap kehendak Allah. Yang Allah perbuat, kamu gak terima terhadap perbuatan Allah. Kamu belum jadikan Allah itu sebagai raja kamu.
Kamu belum jadikan Allah itu sebagai kekasih kamu. Kenapa? Kamu masih banyak komen, masih banyak menentang, masih banyak protes terhadap Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qobihun bika, itu buruk sekali buat kamu. Buruk sekali buat kamu itu. Berarti kalau buruk sekali buat kamu, kamu masih buruk. Kamu belum apa-apa. Kalau masih tadi suka maksiat dan maka menentang apa yang dikehendaki oleh Allah. Qobihun bika. Kamu ya, dikit lagi sebaris setengah, tambah setengah. La tablu syamsu illa ala jahilin. Matahari itu tidak akan terbit, matahari itu tidak akan bersinar ke dalam jiwa seorang yang jahil. Gak bakalan terbit, gak bakalan bersinar kalau dia ala jahilin, berada di atas kejahilan. Matahari itu akan bersinar, akan terbit di dalam kalbu seseorang. Cahaya itu bila mana dia berakal sehat, bila mana dia pandai memposisikan dirinya dan memposisikan Tuhannya. Kita tahu dia memposisikan dirinya, siapa dirinya dan siapa Tuhan, baru cahaya itu bisa bercahaya kalbunya. Ya. Jika orang jahil mah, matahari itu nggak bisa terbit, bisa keluar, nggak bisa muncul itu cahaya. Illa man asarullah ala hawahu, ala hawa wa tab'ihi wa nafsihi. Kecuali bagi orang yang menomorsatukan Allah, mendahulukan Allah ala hawahu wa tab'ihi wa nafsihi, dibandingkan ya hawa nafsunya, dibandingkan karakternya, dibandingkan kemauannya. Dia nomor satukan Allah. Selalu Allah yang di nomor satukan sama dia. Sama dia udah Allah yang paling utama, paling dulu. Makanya mau berangkat bismillahi Allah udah. Ya. Mau naik kendaraan bismillahi Allah udah yang didahulukan. Mau makan bismillahi, mau minum bismillahi, mau tidur bismillahi, mau ibadah bismillahi. Allah yang di nomor satukan. Dahulukan Allah, baru sesuatu yang lain, baru sesuatu yang lain. Orang yang sudah menomorsatukan Allah, mendahulukan Allah, ya, lebih dulu yang dia ikuti adalah kemauan Allah dibandingkan kemauan hawa nafsu. Itu baru tuh matahari itu akan bersinar di dalam kalbunya. Cahaya itu akan bersinar di dalam kalbunya. Nah, ikut itu. Ada orang bertanya, ya Syekh, bagaimana untuk mengetahui kadar seseorang, posisi atas tadi makom seseorang itu di sisi Allah? Jawab si Syekh tadi mengatakan bahwa lihatlah di mana posisi Allah di dalam jiwa kamu. Ya, kalau makom kita di sisi Allah bagaimana? Lihatlah ya, di mana posisi Allah di dalam jiwa kamu. Kalau terus ada rasa kamu bersama Allah, merasa terus diperhatikan oleh Allah, merasa terus ya disayangi oleh Allah, merasa terus Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah lupa, diperhatikan terus kita, itu berarti makom kita sudah bagus dalam tauhid kita kepada Allah. Kalau misalnya lu nggak merasa diperhatikan oleh Allah, nggak merasa diperhatikan, nggak merasa dilihat oleh Allah, nggak merasa disayangi oleh Allah, nggak merasa dirahmati, nggak merasa diberikan nikmat oleh Allah, ya orang ini jauh dari makom Allah. Yang penting tadi merasa diperhatikan oleh Allah. Kapan saja, bahkan di mana saja, sampai timbul kamu rasa malu kepada Allah. Hadza
syai'un min waril uqul. Orang yang mendahulukan Allah tadi dibandingkan hawa nafsu dan karakternya, ini adalah sesuatu ya yang tak dapat dimengerti oleh akal. Tidak dapat dimengerti oleh akal ya. Segala sesuatunya dia dahulukan Allah tadi. Ini adalah anugerah ya dari Allah, bukan akal pikiran manusia. Tu'ahidir ruh wa tarbu bil mawadhi'ati wal muwafiqati. Diikuti, diambil, ditegur ya itu ruh dan karakter itu bil mawadhi' bil mawafiq, di mana ruh, hawa nafsu alias jiwa itu dan tabiat kita itu baru dikatakan bagus manakala jiwa kita sudah bisa, sudah akur, sudah rela, sudah mau muafakat diajak dalam rangka melakukan kebaikan. Tuh, baru dah tuh ya. Itu namanya jiwa kita sudah bagus, nafsu kita sudah bagus. Dia mau, dia rela, dia tunduk, diajak berbuat baik. Kalau masih tidak mau ya dulu. Wa ma bil ikrahi fala, ya adapun dipaksakan mah ya itu enggak termasuk nurut namanya. Kalau dipaksa belum termasuk nurut. Nah, yang ini gue paksain aja masih bagus itu ya, ngantuk-ngantuk gue paksain masih bagus sih ya. Nah, tapi kalau yang namanya rela muafakat ridho itu bukan atas paksaan gitu jadinya ya. Itu yang baiknya begitu. Kalau kita ngikut aja ya udah ya. Nah, awal mulanya memang perlu dipaksa kan kita ya. Illa man ukrihu ya wa qalbuhu mutmainnun bil iman ya. Nah, kecuali yang tidak dinyatakan kafir, seorang tidak dinyatakan murtad, tidak dinyatakan kafir. Man ukrihu, orang yang dipaksa kafir, wa qalbuhu, dan sedangkan hatinya mutmainnul qulub, hatinya tetap dalam keadaan mutmainnul bil iman, ya tetap iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada hari kiamat. Dia dipaksa untuk kafir, tapi ilaman ukrihu, dia nggak termasuk orang yang kafir kalau dipaksa. Sedangkan hatinya tetap dia tuh iman, percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini yang tidak masuk ya. Bil ikrah tadi itu yang dipaksa mah tadi katanya belum rela ya. Kalau emang tidak mutmain tetap saja dia itu berkeadaan imannya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.